juga rutin update tentang isi museum terbaru. Upaya-upaya ini kami terlakukan untuk menarik khalayak juga perhatian pemerintah untuk mendapatkan anggaran sebagai pengelolaan museum. Izin Dewan Juri terhormat, saya pembicara kedua ingin menambahkan argumen pembicaraan pertama. Menurut jurnal world.com.id, globalisasi merupakan bagian dari perubahan yang terjadi di masa yang serba modern dengan segala kecanggihan penemuan teknologi informasi. Pengembangan SDM tidak terlepas dari globalisasi tersebut. Keduanya terkait erat dengan semakin pesat perkembangan serta dorongan dan peningkatan pelayanan yang menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat agar tidak terjadi keterpisahan. Strategi pengembangan SDM pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana meningkatkan kemampuan SDM. Berdasarkan data yang tertulis dalam laporan standarisasi museum di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2018, terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki karena masih banyak kelemahan dalam pengelolaan museum seperti 1. Unsur sumber daya manusia, 2. Unsur tanah dan bangunan, 3. Unsur pengelolaan koleksi, dan 4. Unsur program publik. Kami berpendapat bahwa memerlukan promosi secara berkelanjutan itu dapat mengenalkan dan menjaga eksistensinya dan supaya meningkatkan kelemahannya ada dalam pengelolaan museum seperti sumber daya manusia. Jadi, kami akan mengembangkan potensi SDM di generasi sekarang untuk mengelola dan menjaga museum ini. Saya akan mohon izin juri yang terhormat, saya akan menjadi pembicara ketiga yang akan menguatkan materi yang telah disampaikan pembicara satu dan kedua. Donasi dari Verbang.id, menurut Eri Bangman mengungkapkan bahwa ketertarikan generasi muda terhadap museum ini sangat mungkin diciptakan tidak saja dalam momen pameran temporer saja, asalkan koleksi di displaynya menarik. Karena seringkali yang menjadikan museum tidak terlihat menarik adalah karena displaynya buruk. Terlebih, museum memiliki konten atau koleksi yang sangat bagus serta bangunan museum yang biasanya juga sangat besar. Sesungguhnya sangat potensial untuk mendapat menarik minat masyarakat luas. Kami memiliki solusi dengan upaya mengatur tata letak koleksi agar menjadi display atau setiap sudutnya mengandung estetika. Tak hanya itu, kami juga akan menambahkan pemasangan layar LED yang menampilkan video sejarah-sejarah atau koleksi-koleksi pada museum tersebut. Sedangkan menurut Dr. Sri Margana mengungkapkan bahwa persoalan pengelolaan museum di Indonesia yang meliputi persoalan pendanaan, sumber daya manusia, keamanan, kuratorial, promosi, dan minat publik coba diberikan solusi dengan menjadikan museum sebagai badan layanan umum atau BLU. Kriteria kepala museum bukan hanya untuk menguasai pendidikan, kebudayaan, sejarah, dan administrasi, tetapi juga mengembangkan museum ke arah komersil untuk menarik para investor. Hal ini juga menjadi peluang yang sangat bagus bagi pengembangan museum, sekaligus menciptakan tantangan yang cukup berat, yakni SDM yang profesional dan kompetitif, pengelolaan ala company, serta premium ticketing. Jadi, kesimpulan dari 10 materi yang kami paparkan, bahwa museum pada kali ini memang sangat butuh pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan museum tersebut, karena pengenalan masyarakat dan juga perhatian dari pemerintah yang masih sangat minim membuat pengembangan dan pengelolaannya kurang berjalan dengan baik. Kami sangat berharap dengan adanya lomba debat ini dan mengambil tema ini akan membuat pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan museum bisa meningkat lebih baik lagi ke depannya. Sekian argumentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan